kita akan lakukan uji parametrik terlebih dahulu. Kita ke variabel view. Untuk name ini kita input hasil dan kelas. Yang kelasnya kita isi L1. Labelnya itu kelas kontrol terbaru. Sedangkan untuk value 2, kita input kelas kontrol terdahulu. Selanjutnya kita ke data. Di data view ini kita masukkan data dari hasil kelas kontrol terbaru dan kelas kontrol terdahulu. Copy dulu datanya agar bisa kita masukkan ke SPSS. Ya, datanya sudah muncul. Kita lakukan uji normalitas. Caranya itu kita ke analyze, descriptive, static, explore. Nah, untuk hasil kita masukkan ke dependent list. Untuk kelas kita masukkan ke factor list. Plot. Karena untuk menguji normalitas, maka kita centang normality plot with test. Continue. Nah, ini kita okekan. Maka dari sini akan terlihat bahwa hasil dari uji normalitasnya itu 0,181. Nah, karena tadi kita sudah melakukan uji normalitas, maka selanjutnya itu kita lakukan uji homogenitas karena dua asumsi tersebut merupakan syarat untuk melanjutkan apakah bisa dilakukannya uji parametrik. Cara melakukan uji homogenitas, yang pertama itu kita ke analyze, selanjutnya compare means and proportion, kita klik one way ANOVA, hasilnya kita masukkan ke dependent list, dan kelasnya kita masukkan ke faktor. Pilih option, karena kita ingin melakukan uji homogenitas, maka kita centang homogeneity of variance. Continue, kita okekan. Nah, untuk nilai dari uji homogenitasnya itu diperoleh signifikannya itu kurang dari 0,0001. Karena tadi kita sudah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka selanjutnya kita gunakan uji parametrik, yaitu independent t-test. Kita ke analyze, compare with and proportion, independent sample t-test. Nah, di sini untuk hasilnya kita masukkan ke test variabel, dan untuk kelasnya itu kita masukkan ke grouping variabel. Kita okekan. Sedangkan untuk uji parametriknya menggunakan independent sample testnya itu signifikannya 0,0004. Ini merupakan cara menggunakan uji parametrik. Karena tadi kita sudah melakukan uji parametrik, maka selanjutnya itu kita coba dengan uji non-parametrik. Gunakan uji non-parametrik sebagai salah satu uji non-parametrik.
kita ke variable view. Untuk name ini seperti tadi kita masukkan hasil, dan yang kedua itu kita masukkan kelas. Di bagian value kelasnya itu kita masukkan yang pertama itu labelnya untuk kelas kontrol terbaru. Untuk value yang kedua kita masukkan kelas kontrol terdahulu. Nah, sudah kita okekan. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view ini, di bagian hasilnya kita input data yang sudah kita punya itu. Kita kontrol, kita copy, kita input di hasil, sudah diperoleh datanya. Selanjutnya kita lakukan uji manual, yaitu kita ke analyze, kita klik dan parametric test, lalu kita klik legacy. Di sini ada pilihan. Kita pilih itu untuk dependent sample. Untuk hasilnya kita masukkan ke test variable list. Untuk kelasnya kita grouping variable. Nah, di define group ini kita masukkan grup 1 itu kelasnya 1. Untuk grup 2 itu kelasnya 2. Continue. Test type-nya itu main. Maka kita centang, kita okekan. Diperoleh uji non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney, yaitu 0,000. Ini merupakan cara menggunakan uji non-parametrik aplikasi SPSS.